Baik Ibu, sebelum masuk ke pemeriksaan, kalau boleh tahu nama lengkapnya Ibu siapa? Liliana. Umurnya berapa? Kalau boleh tahu Ibu, nama orang tua yang siapa? Mateus, Pak. Oke, agamanya? Katolik. Ibu, kalau boleh tahu apa tujuan Ibu datang ke gigi? Jadi begini Pak, semenjak 2 minggu yang lalu gigi saya terasa sakit ketika saya mengonsumsi makanan baik yang panas ataupun yang dingin. Dan di sini Bu, saya boleh bertanya? Boleh? Di sini Ibu ketika mengonsumsi makanan, apakah Ibu setelah atau sehabis mengonsumsi makanan itu merasa gatal atau adanya pembengkakan? Tidak ada Pak. Dan di sini Bu, ketika Ibu meminum obat hasil dari resepan dokter, apakah Ibu mengalami gatal atau pembengkakan gitu? Tidak Pak. Kak, kalau boleh tahu bagaimana cara isi pemeriksaan ekstraoral? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang menjadi jawaban dari pertanyaannya. Jadi di sini mengapa di sini saya isi mukanya sebagai simetris dan mengapa tidak menjadi simetris? Di sini karena melalui penglihatan kita melihat mukanya pasien dalam keadaan normal. Ketika di sini kita mengisi tidak simetris, di sini terjadi pembengkakan karena akibat kecelakaan atau faktor keturunan. Dan penjelasan limfenya, kenapa di sini saya isi tidak teraba? Karena pas pemeriksaan pasien dalam keadaan normal. Dan kenapa karena pas pemeriksaan pasien dalam keadaan normal. Kak, kalau boleh tahu pemeriksaan di intraoral ini, kenapa di 17 ditulis 1, terus di 16-nya, dan yang lain ini 0? Nah, di sini saya menjelaskan tentang pemeriksaan intraoral atau penilaian indeks keras giginya. Mengapa di sini gigi 17 diisi dengan 1, gigi 48 diisi dengan 1, gigi 47 diisi dengan 1, gigi 36 diisi dengan 1, dan gigi 37 diisi dengan 1. Itu karena di sini gigi yang kita periksa mengalami karies gigi atau lubang gigi. Dan baik di sini, sedangkan gigi yang lainnya diisi dengan skor 0, itu semuanya gigi sehat. Kak, ini sama sih, belum mengerti Kak. Yang ini kenapa tulis D dan M dan F di bawahnya. Terus yang di D ini tulis 5 dan M-nya 0 dan V-nya juga 0. Baik, di sini saya menjelaskan D-nya itu decay atau sering disebut dengan gigi yang berlubang yang masih bisa ditambal atau masih bisa dirabat. Dan E-nya di sini missing, gigi hilang. Dan F-nya di sini gigi yang pernah ditumpat atau yang pernah ditambal. Kalau yang D, M, V, T ini bagaimana caranya? Jadi D, F, T ini rumusnya bagaimana? 5 ini hasil dari decay-nya, sementara missing-nya 0 dan filling-nya 0 dari rumus. Kalau PTI ini bagaimana cara isinya? PTI-nya ini 0 bagi 5 kali 100%, jadi hasilnya 0,5%. Kalau RTI Kak? Jadi RTI-nya itu 5 bagi 5 kali 100% dan hasilnya di sini 1%. Kak, saya belum mengerti yang isi odontogram. Baik, dari sini saya akan menjelaskan cara atau proses pengisian dari ontogramnya. Sebelum pengisi dari ontogramnya, kita melihat ke belakang dulu tentang gigi apa menjadi masalah dari pemeriksaan untuk mengisi di kasus kita. Yang pertama, di sini kan yang bermasalah gigi 17 diisi dengan okar, itu karena
gigi yang 17 ini mengalami karies bagian occlusal. Dan di sini gigi yang bermasalah lagi, gigi 38 bermasalah sama dengan gigi 17 mengalami karies dengan karies occlusal, dan kodenya di ontogram OK. Dan gigi 37 dan 36 di sini kodenya di sini RRX, dan 37 dan 36 di sini kodenya RRX. Itu karena permasalahannya atau masalahnya itu gigi yang karies sisa akar. Selain di sini, mengapa di sini saya menuliskan di elemen gigi dengan kode SOUM itu semua karena giginya sehat. Kak, di sini saya belum mengerti tentang indeks kebersihan rongga mulut. Mengapa skor penilaian Debris Index diisi dengan 1 dan yang lainnya 0, Kak? Baik, di sini saya menjelaskan tentang Debris Index. Mengapa diisi dengan skor penilaiannya 1 itu karena Debris Index itu atau plak itu mencapai servikalnya, dan kalkulusnya diisi dengan 1 atau sedangkan 0 itu sehat, dan kalkulus indeksnya di sini atau karies. Mengapa di sini kalkulus indeks atau karang gigi diisi dengan skor 1 sedangkan yang lain dengan diisi skor 0? Di sini karena penilaian skor 1-nya itu karena karang giginya mencapai servikal, sedangkan 0-nya itu tidak ada karang gigi. Kak, saya belum mengerti di pemeriksaan mukosa mulut. Kenapa di sini tulis normal? Kenapa tidak ada kelainan? Baik, saya menjelaskan tentang apa yang menjadi penilaian dari pemeriksaan mukosa mulut. Ini melalui penglihatan lidahnya, misalnya lidah di sini. Mengapa di sini saya isi normal? Karena melalui proses penglihatan lidah berwarna merah muda. Dan sedangkan di sini mukosa bibirnya saya isi dengan ada kelainan karena mengenai penglihatan saya di sini terjadi kelainan karena warna mukosa bibirnya di sini terjadi karena adanya perubahan warna lain dari yang warna normal atau adanya sariawan, dan palatum atau lain-lainnya itu normal karena untuk warna yang sama dengan mukosa lidah dan pipi itu merah muda. Kak, saya juga belum mengerti ini di pemeriksaan jaringan keras gigi dari inspeksi sampai dengan mobility, Kak. Baik, ini saya akan menjelaskan mengapa di sini saya pilih inspeksi sondasi termis, perkusi dan rak mobility, karena di sini gigi yang bermasalah melalui pemeriksaan saya untuk pasien gigi 17 di sini terlihatnya ada lubang gigi pada pemusnahan tosal itu kelihatan, dan kedalamannya mencapai email itu saya mengukur melalui sondasi. Termisnya itu melalui baik di sini saya akan menentukan termisnya itu menentukan apakah giginya non vital atau vital dengan menggunakan kloretil, sedangkan perkusinya di sini menentukan menggunakan mengetuk pada gigi yang terjadi permasalahan, dan dragnya di sini pasien kita menginstruksikan kepada pasien untuk menggigit tampon untuk menentukan. Dari sini dragnya kita menginstruksikan kepada pasien untuk menggigit tangkai instrumen. Kalau memang ini terjadi sakit berarti ada masalah, dan mobility-nya ini kita mulai melalui menggoyangkan gigi sampai derajat berapa. Kak, saya tidak mengerti bagaimana cara proses pengisian diagnosa kesehatan gigi dan mulut, Kak. Baik, di sini sesuai dengan masalah yang saya periksa dari pasien di 17 itu mengalami adanya karies mencapai email pada permukaan occlusal, dan tanda-tandanya sondasinya negatif dan termisnya negatif. Mengapa di sini saya mencentang di nomor 6, 7, dan 8 karena kembali ke belakang untuk melihat menurut karena keterangan atau 8 kebutuhan dasar manusia menurut Derby and Walsh di sini menjelaskan berapa. Saya akan centang di nomor 6, 7, dan 8 karena nomor 6 debu ini
kebutuhan akan kondisi biologis gigi yang baik. Dan nomor 7-nya kebutuhan untuk bertanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulutnya sendiri. Dan 8-nya kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kesehatan gigi dan mulutnya. Baik, dari gigi 17 yang tadi, ketika kita merencanakan untuk asuhan kesehatan gigi dan mulutnya, di sini saya mengisi tentang adanya karies mencapai email pada permukaan okusal, dan cara selanjutnya dengan perawatan penempatan GIC dengan metode ART. Bagaimana cara isi implement consent? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan proses pengisian inform consentnya, inform consent itu surat persetujuan dari orang tua. Di sini sudah tertera yang pertama tentang bahwa ini nama pasien, umur dan alamat, dan juga orang tua dari pasien, umur dan alamat. Kegunaan dari inform consent ini, ketika suatu saat nanti kita mengalami masalah dalam mengambil tindakan, bahwa sebelumnya kita sudah mendapat persetujuan dari orang tua untuk melakukan tindakan pada pasien atau anak yang kita bawa. Ini untuk parah dari yang menyatakan pasien atau menjadi pasien. Untuk saksinya, baik, di sini saya sebagai operatornya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang proses pengisian inform consent. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya. Baik, sama-sama.